Salah kitab. Makanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina 'utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Abdullah Syafi'i, yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Haji Mukhlis Sobari, serta hadirin jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah berkat nikmat tersebut kita masih dapat hadir pada pengajian rutin kita pagi hari di Mushola Shabirin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membacakan Al-Quran Surat Al-Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama mengikuti dan kita simak pengajian kita pada pagi hari ini dengan kajian kita Bidayatul Hidayah yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdullah Syafi'i. Untuk itu kepada guru kita Ustaz Abdullah Syafi'i wakil depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi niya wa kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa duriyatihi wa asba'ihi wa ahli baitihi sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa dhawil huquqi alaina ajma'in, khususan ila mu'allifi kitabi Bidayatil Hidayah Al-Imam Al-Ghazali wa khususan mu'allifi kitabi Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Ad-Dandara Al-Bandani wa khususan ahlu tisayhina bila riyabi wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumagsil rijlakal yumna sumal yusra ma'al ka'baini wa khalil bihin siril yusra asobi arijlika. Artinya, sumagsil kemudian basuhlah olehmu rijlakal yumna, kakimu yang sebelah kanan, sumal yusra kemudian yang sebelah kiri. Ma'al ka'baini disertai dengan kedua mata kakinya. Wa khalil dan selak-selaklah bihin siril yusra dengan kelingking tangan kirimu, asobi arrijli kal yumna, jari-jari kakimu yang sebelah kanan, mubtadian memulai bihin siriha dengan kelingkingnya yumna, hatta takhtima sehingga menyelesaikan kamu bihin siril yusra sampai kepada kelingking kaki kiri. Watudkhil dan memasukkan kamu al asobi'a jari-jarimu min aspala dari bawahnya. Wakul dan ucapkan olehmu Allahumma sabbit qadamayya ala sirat. Allahumma ya Allah sabit semoga engkau menetapkan qadamaya kedua telapak kakimu ala kedua telapak kakiku ala sirat di atas jembatan siratal mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin, bersama kaki hamba-hambamu yang soleh. Wa kadzalika dan seperti itu taqulu inda ghuslil yusra, ucapkan olehmu ketika membasuh kaki yang kiri, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, antazila qadamaya, dari tergelincirnya kedua telapak kakiku ala sirat di atas siratal mustaqim, pinnar tergelincir terjerumus ke dalam neraka. Yauma tazilu aqdamul munafikin, di hari yang tergelincir kaki-kakinya orang munafikin, wal musyrikin dan orang-orang musyrikin. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada pagi hari ini mengkaji kembali kitab Bidayatul Hidayah, masih menjelaskan tata cara berwudu ya. Yang mana tata caranya agak berbeda dengan kitab-kitab fikih karena ini merupakan kitab tasawuf ya. Dalam segi bacaannya terutama. Nah, di akhir wudu sumagsil kemudian basuhlah olehmu rijlakal yumna, kakimu yang sebelah kanan. Jadi fardu wudu yang terakhir adalah membasuh kaki. Dahului dengan membasuh kaki kanan, sumal yusra kemudian basuhlah kaki kiri. Sampai batas mana membasuh kaki itu? Ma'al ka'bain, sampai kepada kedua mata kaki. Ini yang pardunya. Kalau yang sunahnya agak naik ke betis ya. Namanya itolatu tahjil. Karena nanti orang-orang yang rajin berwudu ketika di akhirat nanti, dia akan dipanggil dalam keadaan mukanya terang benderang, tangannya terang benderang, dan kaki-kakinya pun ikut terang benderang. Semakin kita lebihkan dari batas kewajiban, itu semakin cahayanya semakin terang. Ya, karena lampu mah ibaratnya semakin gede, ya bentuknya semakin gede, wattnya semakin terang nyalanya gitu. Beda antara orang yang hanya sebatas kewajiban sampai di mata kaki doang,
dengan seorang yang sampai pertengahan betis. Tentu ibarat lampu mah lebih besar orang yang sampai pertengahan betisnya, itu berarti sampai kepada yang sunnah ya. Kalau wajibnya mah apa? Wajibnya mah ma'al ka'bain, sampai mata kaki ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'baini. Wa khalil bihin siril yusra asabi'a rijlika. Kemudian selak-selak lah. Kalau selak-selak ini maksudnya begini, ini jari-jari kaki di sela-sela gitu. Supaya apa? Supaya airnya lebih merata ya. Wa khalil, selak-selaklah bihin siril yusra, menggunakan kelingking tangan kiri. Menggunakan ini ya, kelingking tangan kiri. Apa yang harus di sela-sela? Asabi'a rijlikal yumna. Jari-jari kakimu yang sebelah kanan dulu. Kayaknya susah bener ya. Makanya kalau di mana-mana itu wudu itu disediakan tempat duduk. Coba kalau di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjidil Haram ya, itu pada pakai tempat duduk. Karena kalau pakai tempat duduk ya leluasa, kita mau nyela-nyela kaki pakai pakai kelingking tangan kiri ya gampang. Tapi kalau kayak kita di sini pakai keran bisa jatuh ya. Nggak ada pegangannya, atau pegangan ke tembok bisa. Ngangkat kaki terlalu lama juga begel ya, ntar bisa jatuh akhirnya. Jadi kaki jeriji kaki kanan yang jeriji kaki yang sebelah kanan di sela-sela dengan kelingking tangan kiri. Mulai dari mana ini? Mubtadi'an bihin siriha hatta takhtima bihin siril yusra. Mulai dengan kelingking kaki kiri, terus maju ke depan sampai kaki kanan ya, sampai mulai dari kelingking kaki kanan, terus maju sampai ke jempol, terus jempol kaki kiri, hatta takhtima bihin siril yusra. Selesainya itu di kelingking kaki kiri. Jadi maju terus dari kelingking kaki kanan sampai ke jempolnya, terus jempol kaki kiri sampai ke kelingkingnya, dari kelingking ke kelingking. Itu masukin kelingkingnya dari bagian atas kaki apa bagian bawah? Watudkhilil asabi'a. Masukkan jeriji-jeriji itu min asfala, dari bawah ya. Apa yang harus diucapkan? Waqul Allahumma sabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin. Ketika membasuh kaki kanan bacalah doa, Allahumma sabbit qadamayya, ya Allah tetapkan kedua kakiku di atas jembatan siratul mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin, bersama kaki hamba-hambamu yang soleh. Itu ketika kaki kanan. Lalu ketika kaki kiri wakadzalika, dan sama seperti kaki kanan, taqulu inda ghuslil yusra. Ucapkanlah olehmu ketika membasuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika min an tanzila qadamayya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, antazila qadamayya, dari tergelincirnya kedua telapak kakiku ala sirat, di atas siratul mustaqim. Tergelincir kemana? Pinar, ke dalam neraka, kepleset ya. Lagi jalan di atas jembatan siratul mustaqim, terpleset sehingga terjatuh ke dalam api neraka jahanam. Yauma tazillu aqdamul munafikin, di mana pada hari itu terjerumus, tergelincir, terpeleset kaki-kakinya orang-orang munafik dan kaki-kakinya orang-orang musyrikin. Itu doanya ya. Jadi pengennya teguh telapak kaki kita, jangan sampai
ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tadi wajibnya wudu itu ketika membasuh kaki sampai mata kaki. Tapi jangan sampai mata kaki aja, itu mah baru wajibnya. Warfa'il ma'a ila ansopis sakwen. Dan angkat olehmu al-ma'a airnya ila ansopis sakwen sampai kepada pertengahan dari betis dua betis. Waroi dan peliharalah olehmu at-takror, mengulang salasan dengan 3 kali bijami'i af'alika dalam seluruh perbuatanmu. Faida parokta, kemudian apabila sudah selesai kamu parpa basoroka, maka angkatlah pandangan matamu ila sama, ke atas ya, ke langit. Wakul dan ucapkan olehmu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an, melakukan aku su'an kepada keburukan, wa dolamtu nafsi dan mendolimi aku nafsi kepada diriku sendiri. Astaghfiruka wa atubu ilaik, memohon ampunan aku kepada engkau dan bertobat aku ilaika kepada engkau. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Waj'alni saburan syakuran, ya Allah jadikan olehmu ni diriku ini soburon, orang yang banyak bersabar, syakuron dan banyak bersyukur. Waj'alni ajkuruka jikron kasiro, dan jadikanlah aku ajkuruka, berzikir aku kepada engkau jikron kasiron, dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukrota wa asila, dan bertasbih aku kepada engkau bukrotan di pagi hari dan sore hari. Kemudian ketika membasuh kaki ya jangan sampai hanya kepada mata kaki, ambil juga kesunahannya. Kesunahannya itu sampai mana? Sampai pertengahan betis ya. Jadi diangkat. Warfa'il ma'a, dan angkat atau keataskan air basuhan kakimu ila ansopis sakoen, sampai kepada tengah-tengah betis nih, sampai ke sini ya. Sebab ini nanti akan menyala. Semakin tinggi ya, semakin banyak yang dibasuhnya, semakin terang nyalahnya ya. Waroi takror, kemudian peliharalah mengulang sebanyak 3 kali di dalam seluruh perbuatanmu. Jadi sunnahnya membasuhnya 3 kali. Faida parogta, kemudian apabila sudah selesai membasuh kaki, jadi sudah selesai wudunya, tinggal kesunahannya berdoa. Parpa basoroka ila sama, angkat pandangan matamu ke langit. Ya kalau di kamar ya ke atas maksudnya lah, jangan ke langit ya. Mentang-mentang disuruh ke langit, ya di dalam rumah keluar nyari langit ya. Maksudnya ke tempat yang ketinggi, ke atas ya. Walaupun pandangan ke plafon atau apa, pokoknya mengangkat mata ke atas ya. Wakul, dan ucapkan olehmu. Ya, ini doa setelah selesai berwudu, cukup panjang juga ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an wa dolamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakura waj'alni ajkuruka jikron kasira wa usabbihuka bukrata wa asila. Nah itu selesai ya. Jadi ada membaca syahadat, ada membaca doa.
Paman qara'a hadhihi da'awat, maka siapa orang yang membaca doa-doa ini fi wudu'ihi, dalam berwudunya orang itu, kharajat khotoyahu min jami'i a'dha'ihi, maka keluar, apanya keluarnya? Khotoyahu, dosa-dosanya dari seluruh anggota-anggota wudunya. Wa khutima, dan disestempel, ya. Wa khutima, dan disestempel ala wudu'ihi, pada wudunya orang itu, bi khotamin, dengan cap stempel, warupi'a, dan diangkat wudunya itu untuk dirinya, tahtal arsi, ditaruh di bawah aras. Falam yazal yusabbihullahu ta'ala, maka tidak henti-hentinya, ya, maka tidak henti-hentinya itu wudu, yusabbihu, bertasbih wudunya itu, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa yuqaddisuh, dan mensucikan wudunya itu kepada Allah, wa yuktabu lahu sawabu dzalika ila yaumil qiyamah, dan dituliskan baginya pahala tasbihnya wudu dan pahala mensucikannya wudunya kepada Allah ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Jadi siapa orang yang setelah selesai berwudu tadi membaca doa yang tadi disebutkan, itu paman qara'a hadhihi da'awat, siapa orang yang membaca doa-doa yang disebutkan tadi fi wudu'ihi, pada waktu wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari seluruh anggota wudunya, ya. Dosa-dosa di tangannya akan keluar, dosa-dosa di kakinya akan keluar, di wajahnya juga akan keluar. Kemudian ini wudu akan distempel, ya. Jadi diarsipkan, dibundel, kemudian diarsipkan, ya. Kalau disimpan di arsipnya di lemari bisa dimakan raya. Di mana disimpannya? Warupi Allah. Kemudian itu wudu diangkat sampai ke aras, kemudian diletakkan tahtal arsi, di bawah aras. Oleh karena itu, falam yazal yusabbihullah, maka wudu itu tidak akan henti-hentinya bertasbih kepada Allah dan mensucikan Allah. Dan pahala dari tasbih dan mensucikan Allah yang dilakukan oleh wudunya itu, wa yuktabu lahu sawabu dzalika, dituliskan pahalanya untuk orang itu sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Jadi kalau orang wudunya seperti itu tuh tadi baca doa itu, ya, itu wudunya nanti akan dibundel, kemudian distempel, ya. Jadi udah nggak bisa dibuka lagi, kemudian dibawa, diangkat sampai ke aras, disimpan di bawah aras. Itu wudu nanti akan bertasbih terus. Pahalanya buat siapa? Buat orang yang wudunya. Wajtanib bi wudu'ika sab'an. Nah, kalau tadi kesunahan-kesunahan dan kewajiban-kewajiban dalam berwudu, ada juga larangan-larangan dalam berwudu. Wajtanib, dan jauhi olehmu fi wudu'ika, dalam berwudu'mu, sab'an, 7 perkara. Yang pertama, lantan 4 yadaika, jangan engkau kibaskan kedua tanganmu. Patarisul ma'a, maka mencipratkan kamu akan air. Wala taltim wajhaka, dan jangan engkau tampar-tamparkan wajhaka, wajahmu, wala ro'saka, dan juga jangan kepada kepalamu, bil ma'i, dengan air, latoman, dengan tamparan. Wala tatakalam, dan jangan berbicara kamu, pi asnail wudu, di tengah-tengah wudu.
Wala tazid, dan janganlah berlebih-lebih kamu fil gusli di dalam membasuh, ala salasi marotin, melebihkan atas 3 kali balikan. Wala tuksir sobbal ma'i, dan jangan memperbanyak kamu sobbal ma'i, mengocorkan air, min goiri hajatin, tanpa ada kebutuhan, bi mujarrodil waswasah, dengan hanya timbul was-was. Palil muaswisin syaitonun yadhaku bihim, maka bagi orang yang suka was-was ada setan yang tertawa-tawa mentertawakan orang-orang yang was-was. Yuqalu lahul walhan, dinamakan setan itu dengan nama setan walhan. Wala tatawaddo, dan janganlah berwudu kamu bil ma'il musyammas, dengan air yang dipanasi sinar matahari secara langsung. Wala minal awani, dan juga jangan dari tempat-tempat penyimpanan air al-sobriyah, yang berwarna kuning, ya. Mas berarti ya. Pahajihi sab'ah makruhatun fil wudu, maka 7 perkara ini dimakruhkan di dalam berwudu. Wa fil khobar, dan di dalam hadis dikatakan, anna man jakarallaha inda wudu'ihi toharallahu jasadahu kullah. Dalam hadis dikatakan, anna man jakarallaha, sesungguhnya orang yang berzikir kepada Allah ketika wudunya, toharallahu jasadahu, maka mensucikan Allah kepada jasad orang itu, kullahu, seluruhnya, seluruh jasadnya. Waman lam yadhkurillaha, maka siapa orang yang tidak berzikir orang itu kepada Allah, lam yutahhir minhu, maka tidak mensucikan Allah minhu, kepada orang itu, ila ma asobahul ma'u, kecuali apa yang mengenai kepadanya al-ma'u, air. Kemudian selain daripada kewajiban dan kesunahan dalam berwudu, juga ada kemakruhan ya. Mana? Wajtanib, jauhi olehmu, jangan engkau lakukan. Dalam berwudumu itu ada kemakruhan sebanyak 7 perkara. Yang pertama, latan fad yadaika, ketika wudu jangan engkau kibas-kibaskan tanganmu. Itu ya. Jadi begitu dia wudu nggak ada anduk, mukanya jelas. Itu. Makanya nggak boleh. Tansib itu dalam wudu itu makruh, mengelap. Ya, biarkan dia kering sendiri, kecuali kalau ada ujur ya. Orangnya lagi sakit panas ya. Wudunya juga pakai air anget. Nah itu mah nggak apa-apa dilap airnya. Tapi kalau nggak ada uzur, biarkan dia kering dengan sendirinya ya. Jangan dilap, karena tetesan-tetesannya itu akan menjadi malaikat yang terus beristighfar untuk orang yang wudunya. Patarisul ma'a, maka kalau engkau mengibas-ngibaskan tanganmu, maka nanti kamu akan mencipratkan air itu ya. Jadi alasannya kenapa? Li'anna nabda katabari minal ibadah, bahwa hilapul aula, itu katanya ya. Karena mengibas-ngibaskan tangan setelah berwudu itu seperti orang berlepas diri dari ibadah ya. Berlepas diri dari ibadah. Bahwa hilapul aula itu menyalahi keutamaan. Wakaja tansib bila ujrin, begitu juga mengelap dengan tidak ada uzur ya. Apa itu mengelap itu? Wahwa ahdul ma'i bihir kotin, yakni menghilangkan air dengan kain. Itu jangan dilap pakai anduk atau apa gitu. Adapun kalau ada ujur ya nggak apa-apa. Kenapa jangan dilap? Li'annahu yuzilu asarul ibadah, karena kalau dilap itu akan menghilangkan bekas-bekas ibadah ya.
Kemudian wala taltim wajhaka wala ra'saka bil ma'i latoman. Ketika wudu jangan ditampar-tamparkan air itu ke muka. Gitu ya. Ini nampar muka pakai air. Jadi tapi harus kalau digini namanya ditampar-tampar, dikaget-kagetin gitu. Itu jangan ya. Itu makruh juga ya. Wala rosaka dan juga kepalamu. Jadi begitu membasuh kepala dipentok-pentokin doang gitu ya. Jadi nggak diusap namanya itu ya. Bil ma'il atoman. Wala tatakalam fi asna'il wudu, dan juga jangan suka ngobrol ketika sedang berwudu. Ini ngobrol aja di kolam gitu ya, ngambil wudu baru ngomong aja ya sama temennya. Itu jangan ya. Wala tazid bil gusli ala salasi marotin. Kemudian jangan melebihi dalam membasuh lebih dari 3 kali, karena itu mubajirkan air, pemborosan air ya. Jadi dalam agama itu disuruh berhemat, karena air itu kalau udah nggak ada, itu udah nggak ada gantinya lagi. Air mah nggak bisa diganti oleh benda yang lain. Wala tuksir sobal ma'i min ghairi hajatin, dan jangan terlalu banyak mencurahkan air tanpa ada kebutuhan ya. Bi mujarodil waswah, hanya alasan waswas. Wah, ini udah rata belum ya? Udah kebasuh belum? Waduh, orang waswas mah jangan diikutin ya. Itu kadang-kadang orang waswas mau wudunya juga sampai berkali-kali ya. Takut mukanya ini doang jadi kebasahan terus ya. Jadi empuk mukanya ntar. Kenapa tidak boleh ya? Jadi harus diperintahkan menghemat air, karena itu israf ya. La khaira fil israf. La khaira fi syarfi. Tidak ada kebaikan dalam perbuatan yang berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu, jangan israf namanya itu. Israf itu kelebihan ya. Kenapa palil muaswisin? Karena orang-orang yang waswas itu sebenarnya digoda setan. Kalau dia terus waswas, itu setan seneng. Yadhaku bi, berhasil ya. Ada orang yang usolinya, aduh ya kesian ngeliatnya, usol ya. Ada yang Allah panjang ya. Itu was-was itu ya. Terlalu berlebihan sampai namanya ta'amuk. Ta'amuk itu artinya mendalam-dalam ibadah, padahal sudah mencukupi ya. Dilarang ta'amuk itu ya. Itu ada setan namanya walhan. Jadi setan walhan itu setan yang suka menggoda orang yang berwudu dan orang yang sholat. Ya, kalau wudunya udah enggak bisa digoda, dia nanti akan menggoda orang yang sholat. Tawa itu setan walhan ya. Wala tatawado bil ma'il musyammas, dan kemudian salah satu kemakruhan juga jangan berwudu dengan air yang dipanasi langsung oleh cahaya matahari atau disimpan dalam bejana yang terbuat dari bahan logam. Itu memang di dalam kitab fikih dijelaskan. Jadi kalau air tersimpan di bejana atau di tempat penyimpanan bahan logam, kemudian dipanasi oleh panas matahari secara langsung, dan di tempat yang tropis, tempat yang cuacanya panas, itu kalau langsung ke badan bisa menimbulkan penyakit kusta katanya. Karena antara air dan logam itu nanti akan bereaksi. Ya, akan bereaksi. Kecuali kalau bejananya dari perak atau dari emas, nggak apa-apa. Tapi kalau tembaga, seng, ya. Kalau plastik gimana? Kalau toren ya. Kalau toren nggak apa-apa, plastik mah. Satu, toren mah bahannya plastik, kedua kan ditutup. Ya.
tidak terkena cahaya matahari secara langsung, itu pun dalam keadaan panas. Kalau udah dingin lagi, zalal karoha, hilang kemakruhannya. Jadi syarat makruhnya itu, satu, tempat menyimpannya terbuat dari bahan logam selain emas dan perak. Yang kedua, sinar mataharinya secara langsung. Yang ketiga, di daerahnya daerah tropis yang panas. Dan yang keempat, air yang digunakannya dalam keadaan panas. Kalau udah adem ya nggak jadi masalah ya. Jadi faktornya faktor kesehatan itu sebenarnya. Karena nanti dia akan bereaksi tuh. Ya lama-lama bahan logam kan bereaksi dengan air. Nanti dia ada buih-buih ya, yang ngambang di atas air, yang kalau kena badan itu dia bisa menimbulkan penyakit. Tapi kalau bagi orang yang kuat badan gue mah nggak bakalan sakit, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kemakruhannya tertentu ya. Kemudian wala minnal awani supriyah, dan juga jangan dari tempat-tempat penyimpanan air yang berwarna kekuning-kuningan seperti tembaga. Kalau emas mah nggak jadi masalah ya. Tapi orang nyimpen air pakai emas, kagak ada ya. Mungkin zaman dulu raja-raja bisa jadi ya. Piringnya dari emas, sendoknya dari emas, ya tempat mandinya ya dari emas juga. Fahajihi sab'ah makruhatun, maka 7 perkara ini hukumnya makruh fil wudu, dalam berwudu. Wa fil khobar, dan di dalam hadis dikatakan, anna man jakarallah inda wudu'ihi, orang yang rajin berzikir kepada Allah dalam wudunya, maka Allah akan mensucikan jasadnya seluruhnya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi waman lam yajkurillah, siapa orang yang tidak rajin berzikir dalam wudunya, lam yutahhir minhu, maka tidak mensucikan kepada orang itu, ila ma asobahul ma'u, kecuali apa yang kena oleh air. Kalau berzikir mah yang gak kena air juga jadi suci. Tapi kalau gak berzikir, yang suci itu hanya anggota-anggota wudunya doang ya. Wa adabul ghusli wallahu alam bishawab. Selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah sekalian yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau tanya, kan kalau kita ke hotel tuh suka ada air panas, air dingin tuh di kamar mandinya. Nah terus kita wudhu karena kita dingin, misalkan di puncak tuh, Ya. kita boleh nggak tuh wudhu pakai air yang hangat ya, benar. Satu itu. Yang kedua, bagaimana kalau torennya dari stainless, kan sekarang udah banyak tuh yang toren dari stainless. Betul. Boleh apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama berwudu pakai air hangat di hotel ya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu mah, karena memang dia penyimpanannya juga bukan di toren, cuma langsung ada alat pengolahnya ya. Ada alat pengolahnya yang bisa diatur suhu air itu. Jadi nggak jadi masalah itu mah ya. Nggak jadi masalah itu mah. Karena baru anget doang lagi ya. Nah, itu mah bukan panas, anget ya. Jadi boleh, itu mah nggak terhitung makruh. Kemudian sekarang memang banyak toren dari stainless tuh ya. Itu juga nggak apa-apa, karena kan sebenarnya nggak terkena matahari secara langsung. Itu kan yang kena bejananya, wadahnya. Kemudian karena wadahnya panas, air di dalamnya ngikut anget, nggak apa-apa itu mah. Yang nggak boleh itu terkena sinar matahari secara langsung. Itu mah yang disinari sebenarnya tempat penyimpenannya, sehingga airnya kemudian ikut panas. Jadi itu mah nggak termasuk makruh ya. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Ya. Gimana kalau misalnya kita lagi pas ada di pantai nih, di laut, kita produk dengan air laut?
Iya, wudu. Wudu dengan air laut enggak jadi masalah, ya. Karena yang di laut mah airnya aja suci, bangkainya aja juga suci. Bagus air laut mah buat wudu. Ya. Boleh, cuman memang rada kasat-kasat muka ya, karena airnya asin ya. Gak apa-apa ya. Al-bahru tahirun ma'uhu wa tahirun maitatuhu, kalau nggak salah begitu ya. Air laut itu ya, laut itu airnya suci, bahkan ikan yang mati pun di laut selagi belum bau itu juga suci ya. Jadi boleh berwudu pakai air laut. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Ya, cukup. Ya, ya. Selanjutnya kita tutup. Sampai banyak benar ini. Disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muklis pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Barbani kali ya. Insyaallah. Di belakang ada nanya nggak? Tanya sore. Masih bisa nanti. Langsung kita masih seperti mereka. Alhamdulillah. Itu ada biasa. Satu perkara itu jelas dengan contoh-contoh. Tidak ada. Cukup ya. Iya, tadi kita sama-sama dengar. Jadi kalau ambil wudu jangan cuma di air-airin doang, doanya dihafalin, dibaca. Iya. Jadi ambil lahir batin. Kalau tadi umpamanya kita berwudu cuma di bahasa-basain doang, jadi batinnya kan belum dijelasin di situ. Jadi ditangkap tuh. Yang belum hafalin doanya. Anak TPA yang hafalnya. Anak TPA apa? Doa saya sedikit deh. Iya Pak Haji. Jadi sebenarnya mewakili khotbah Jum'ah sih. Kalau kita itu disunahkan berumur dalam berwudu, karena memang kita mau ngomong sama Allah, jadi sunahkan berumur. Nah, yang saya mau nanya nih, mungkin itu adalah banyak baca. Itu kayaknya kalau wudu itu yang paling banyak kena saudara kuping. Mungkin ada istilah apa manfaatnya kuping itu berapa kali tuh? Cuci muka kena kuping, basuh kuping kena kuping berapa kali? Itu lebih daripada 0 lebih ya. Nah itu ada rahasia apa? Mungkin saya sudah baca-baca gitu. Kalau kumur-kumur kan karena mau ngomong Allah. Karena kalau kuping saya belum ketemu ini. Telinga. Kalau telinga itu sesuai dengan apa doanya ya. Doanya itu jangan sampai ya mendengar, supaya mendengar yang apa? Yang sebaik-baiknya ucapan. Ya, sebaik-baiknya ucapan. Gitu. Jadi kalau kita lihat doanya, ya memang karena kalau telinga sih kalau kena bagian ketika membasuh muka, karena memang dia sedikit ini pentilnya nih termasuk bagian muka ya. Jadi kalau sebelah sini sebenarnya enggak. Dia hanya bagian ini yang termasuk bagian muka. Sehingga dia memang beberapa kali kena dia. Ketika dia membasuh muka ada yang kena bagian kuping ya. Ketika membasuh kepala secara sempurna juga ada yang kena juga. Nah, kemudian dia ada khususnya. Khususnya itu membasuh telinga. Jadi orang-orang mah pada kena sekali, dia mah kenanya berkali-kali sampai 3 kali ya. Filosofinya kira-kira apa gitu. Tapi kalau ya setiap anggota badan mah semuanya juga kudu dijaga ya. Baik mulut maupun mata maupun telinga itu. Mungkin itu Pak Haji nggak ada hikmahnya sih. Ya sepanjang pengetahuan saya mah. Cuma karena memang dia termasuk bagian-bagian yang ikut terbasuh ketika membasuh, sebutannya mah bukan kuping, muka, tapi dia ngikut
kena itu ya, hanya karena dia termasuk bagiannya aja ya. Kalau doanya mah, ya kalau dilihat doanya mah, mintanya itu telinga mendengar sebaik-baiknya yang didengar gitu, perkataan yang sebaik-baiknya perkataan itu ya. Kuping itu suka biar makanya merem, kupingnya dengar itu sumber dosa. Iya. Malu dosa dari kupingnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iya kan. Ya Allah ya Allah ya